Selamat sore pemirsa, bersama saya Jari dalam acara Buharian Seorang Penulis. Sore hari ini awan lebih indah, pemandangan sekitar sini sangat cantik. Disinilah nama kota Jakarta berdiri. Bersama ukuran saya akan mengajak Anda untuk menyusuri sejarah nama kota Jakarta yang berawal dari Sunda Kelapa. Terbayang-bayang Pelabuhan Kelapa telah dikenal semenjak abad ke-12 dan kala itu merupakan pelabuhan terpenting Pajajaran. Kemudian pada masa masuknya Islam dan para penjajah Eropa, Kelapa diperebutkan antara kerajaan-kerajaan Nusantara dan Eropa. Akhirnya, Belanda berhasil menguasainya cukup lama sampai lebih dari 300 tahun. Para penakluk ini mengganti nama Pelabuhan Kelapa dan daerah sekitarnya. Namun pada awal tahun 1970-an, nama kuno Kelapa kembali digunakan sebagai nama resmi pelabuhan tua ini dalam bentuk Sunda Kelapa. Sangat terasa atmosfer sejarah yang ada di pelabuhan ini. Kapal-kapal besar berlabuh membawa barang-barang yang memang seperti tempo dulu, seperti kapal-kapal asing yang berasal dari Tiongkok, Jepang, India Selatan, dan Timur Tengah. Memang menjadi komoditas dagang saat itu. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan yang dimiliki Kerajaan Sunda selain pelabuhan Banten, Pontang, Cigede, Tamgara, dan Cimanuk. Aku seperti orang Portugis yang merupakan orang Eropa yang pertama datang ke Sunda Kelapa. Kala itu, pada abad ke-16, Raja Sunda Surawesesa ingin meminta bantuan kepada Portugis untuk mendirikan benteng di Sunda Kelapa sebagai pelindungan dari serangan Cirebon.
Begitu banyak cerita di balik sebuah pelabuhan tua di tengah kota. Penaku pun membawaku menuju ke tempat bersejarah yang juga masih ada kaitannya dengan sejarah Pelabuhan Kelapa, yaitu Jayakarta. Regenerasi telah terjadi akibat penyerangan yang menghanguskan kota pelabuhan dan membunuh banyak rakyat Sunda termasuk sah bandar pelabuhan. Sejak saat itu nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta. Nama ini biasanya diterjemahkan sebagai kota kejayaan yang dipimpin oleh Pangeran Jayakarta. Apa kaitan dari perjanjian itu termasuk dia akan mendirikan sebuah kongsi dan seterusnya. Tetapi hal itu belum dilakukan. Portugis pergi ke Selat Malaka. Tapi di tahun 1527 pada masa itu kerajaan Islam tertua Demak dalam konteks perdagangan ingin menguasai dari segi perdagangan Nusantara. Pada akhirnya diutuslah sebagai panglima tertinggi yaitu Fathahillah. Pada akhirnya Fathahillah menyerang Sunda Kelapa, kemudian menang. Hasil kemenangan itu akhirnya Sunda Kelapa nama itu diganti. Hasil kemenangan itu dengan pakai cerita secara singkat, yaitu nama itu diganti dari Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Nama Jayakarta tidak terlalu lama ada. Pada tahun 1619, VOC yang dipimpin oleh Jan Peters Johnson menduduki Jayakarta setelah mengalahkan Kesultanan Banten dan kemudian mengganti nama menjadi Batavia. Sangat megah kota yang pada saat itu berkembang dan menjadi kota yang besar dan penting. Inilah sisa-sisa bangunan yang masih kokoh, yang pada saat itu Belanda mempekerjakan budak-budak. Kebanyakan mereka berasal dari Bali, Sulawesi, Maluku, Tiongkok, dan pesisir Malabar, India. Kota inilah yang merupakan tempat dilangsungkannya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan pada tahun 1949 Belanda sampai pengakuan kedaulatan. Penjajahan Jepang dimulai pada tahun 1942 dan mengganti nama menjadi Jakarta.
Jakarta is a mega city. I think it's 8 or 9 million people registered in Jakarta and a lot more unregistered people in Jakarta. I think it's about 15 million easily. It's very tight on one side, but it's very big on the other side. People are friendly, never had any problems. This is about my 8th or 10th time, my 10th visit in Indonesia. So Jakarta is big and it's panas. Thank you. It's because the biggest city of whole Indonesia. We went on a bicycle tour. Yes, I read some, and we're Dutch, so yeah, you have to know. Yes. Bad thing what happened, but it's nice to see it's better now for the Indonesian people. Sebagian pendapat inilah yang kemungkinan membentuk komunitas yang dikenal dengan nama suku Betawi. Tidak selamanya kita di sini, dan tidak selamanya kita berdiri. Mari kita lestarikan terus sejarah yang ada di sekitar kita. Sejarah dan peninggalan tidak akan pernah terhapus, maka kita harus jaga untuk generasi yang akan datang. Tetap selalu saksikan buku harian seorang penulis bersama saya, Jari.